Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kembali lagi di channel Al-Hikmah. Untuk kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari ibu-ibu yang dia memang mempertanyakan langsung kepada saya mengenai bagaimana orang hamil apakah wajib untuk berpuasa atau boleh berbuka. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan menjelaskan bahwa ada 9 golongan yang mana mereka ini tidak diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Yang pertama adalah anak kecil. Jelas, ini nggak usah dijelasin lebih detail. Karena kenapa? Dia belum cukup umur, belum waktunya. Lantas, bagaimana dengan tebusan? Ya tidak perlu, tidak qadha dan juga tidak fidyah. Yang kedua adalah orang gila. Untuk orang gila ini ada 2 tipe. Satu, gilanya disengaja. Nah, ini ngeri ya kalau ada orang yang gilanya itu disengaja. Ya mungkin saking depresi atau apalah, nggak tahu ya. Ada yang kedua adalah orang gilanya itu tidak disengaja. Nah, untuk orang keduanya boleh untuk tidak berpuasa, boleh. Nah, kan tetapi untuk orang gila yang disengaja itu wajib qadha, tidak wajib fidyah. Sedangkan orang gila yang tidak disengaja, dalam arti memang bawaannya gila misalnya, maka dia tidak wajib qadha, tidak juga wajib fidyah. Itu golongan yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang sakit. Ini juga sama, ada 2 golongan. Satu, sakitnya yang mempunyai harapan sembuh. Yang kedua adalah tidak mempunyai harapan sembuh. Misal, ada orang dia sakit, sakitnya itu misalnya itu tipes, atau misalnya itu demam, dia sangat payah sekali untuk melaksanakan puasa. Maksudnya sangat lemas gitu sehingga tidak kuat untuk melaksanakan puasa, boleh berbuka, silakan. Akan tetapi untuk yang penderita sakitnya punya harapan untuk sembuh, wajib qadha. Bagaimana dengan orang yang sakit tapi tidak punya harapan sembuh? Misalnya itu dia seperti namanya itu diabetes atau stroke, nauzubillah min dzalik, dan lain sebagainya. Itu tidak ada harapan sembuh, misalnya sudah divonis tidak ada harapan sembuh. Nah, bagi mereka orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, tidak memungkinkan untuk sembuh, nah tebusannya adalah membayar fidyah. Tidak wajib qadha. Satu, anak kecil. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, orang sakit. Yang keempat adalah orang yang dalam perjalanan jauh. Misalnya ada orang santri ini ya, dia melakukan perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Misalnya dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa, boleh buka, silahkan. Akan tetapi jangan sampai perjalanannya itu adalah perjalanan maksiat. Ini tidak boleh. Ini itu tidak memenuhi syarat. Kalau misalnya perjalanannya untuk perjalanan maksiat, maka tetap wajib untuk dia melaksanakan puasa. Kalau perjalanan bukan maksiat, maka boleh untuk buka. Tebusannya apa? Cukup dengan qadha sebagai gantinya. Yang keempat. Yang kelima adalah syekhun kabir. Syekhun kabir itu adalah istilah bahasa Arab. Untuk siapa? Untuk orang tua yang sangat sepuh sekali. Nah, yang kelimanya itu adalah orang tua yang sangat sepuh, andaikan misalnya itu sangat lemah untuk melaksanakan puasa, sangat tidak mampu untuk melaksanakan puasa, boleh buka. Ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Hakim, rukhsah lisyaikhil kabir, dibolehkan untuk orang tua yang sangat sepuh sekali ayyuftira, buka puasa. Tidak berpuasa boleh. Wayud aima, nah tetapi bayar fidyah. Wayud aima an kulli yaumin miskinan, tetapi bayar memberi makan untuk
fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Wala qada alaih. Dan dia tidak diwajibkan untuk qada. Jadi kalau misalnya ada orang sepuh, dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa, boleh untuk tidak puasa dan cukup dengan membayar fidyah sesuai dengan hari yang ditinggalkannya. 5. Yang pertama apa tadi? Anak kecil. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, orang sakit. Yang keempat, perjalanan jauh. Yang kelima adalah orang yang sepuh. Nah, yang keenam ini yang dipertanyakan, yaitu adalah orang hamil. Wanita hamil pastinya, bukan laki-laki ya. Adalah wanita hamil. Sekalian aja. Yang ketujuh adalah orang yang menyusui. Nah, untuk nomor 6 dan 7 ini banyak pendapat. Tetapi tetap keduanya boleh untuk tidak berpuasa, boleh. Untuk berbuka ketika bulan Ramadan boleh. Orang hamil, orang menyusui boleh untuk tidak melakukan puasa Ramadan. Akan tetapi untuk tebusannya ini berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa orang hamil dan orang menyusui itu wajib untuk qada dan fidyah. Ini adalah kalangan ulama Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i, karena saya Imam Syafi'i juga, teman-teman bisa lihat referensinya. 1 di dalam kitab Kasyifatus Sajah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu adalah syarah dari Safinatun Najah halaman 121. Yang kedua, Takrib, di situ ada juga ya mengenai ini, mengenai bahwa wanita hamil dan menyusui itu wajib untuk qada dan fidyah, tapi dengan alasan, nanti alasan saya jelaskan. Yang kedua, di dalam kitab Takrib ada juga karangan Abu Syuja. Yang ketiga adalah Fathul Qarib Abu Qasim Al-Ghazi. Terus yang keempat dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu halaman 303 ada juga, silahkan itu referensinya. Yang keempat di dalam kitab Fiqhus Sunnah ada. Yang pertama adalah wajib qada dan fidyah. Ini masalah tebusannya. Bagaimana kriterianya? Nah, ini di dalam kitab Fiqhus Sunnah, saya hanya melampirkan dari Fiqhus Sunnah aja ya. Karangan Said Sabiq, silakan buka halaman 296. Di sana dikatakan bahwa wa inda Ahmad wa Syafi'i in khafata 'alal walad faqat wa aftarata fa'alahimal qada wal fidyah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, ini yang harus diperhatikan. Untuk ibu hamil dan menyusui, ini menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Di dalam kitab Fiqhus Sunnah, silakan buka halaman 296. Orang hamil, wanita hamil dan wanita menyusui, andaikan dia khawatir akan anaknya saja, dia tidak puasa Ramadan, alasannya itu karena dia takut anaknya. Misalnya, aduh ini kalau misalnya wanita hamil, waduh khawatir anaknya karena kandungannya lemah misalnya. Takut kenapa-kenapa. Kalau misalnya menyusui, aduh dikhawatirkan anaknya malah menjadi sakit karena memang kekurangan air ASI misalnya. Andaikan dia khawatir akan anaknya saja, fa'alaihi wa abtarata, dan dia tidak puasa, fa'alaihimal qada wal fidyah. Mereka berdua, wanita hamil dan menyusui, wajib untuk qada dan fidyah. Ini menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Nah, ini perhatikan ini baik-baik. Wa in khafata ala anfusihim faqat, kata Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Nah, tetapi kalau misalnya mereka berdua itu takut, khawatir akan dirinya saja, au ala anfusihim wa auladihima, atau misalnya mereka berdua ini khawatir akan dirinya dan juga anaknya, fa'alaihim aw abtarata, dan mereka tidak puasa, fa'alaihimal qada la ghairu, maka bagi mereka berdua wajib untuk qada saja, tidak untuk bayar fidyah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi untuk wanita hamil dan menyusui ini, untuk pada
intinya tetap tidak tidak diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan. Boleh untuk berbuka boleh. Akan tetapi menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, andaikan dia tidak puasanya itu karena khawatir akan anaknya, tadi sudah saya jelaskan, maka baginya wajib untuk qada dan fidyah sejumlah hari yang dia tinggalkan. Nah, andaikan dia tidak puasa Ramadannya itu karena dirinya, misalnya, saya tidak kuat banget, lemah, sangat payah untuk melaksanakan puasa untuk dirinya atau untuk dirinya dan anaknya. Nah, maka andaikan dia orang yang menyusui dan hamil itu khawatir akan dirinya dan anaknya, fa'alaihimal qada. Wajibnya qada saja. La ghair, tidak yang lainnya. Ya, tidak untuk fidyah. Jadi cukup dengan qada saja. Itu harus diperhatikan. Yang kedua, ada yang memang mewajibkan untuk qada saja. Ada yang mewajibkan untuk qada saja. Siapa? Ini ada satu Imam Hanafi. Terus Abu Ubaid, Abu As-Sauri. Nah, ini mewajibkan qada saja. Menurut Imam Hanafi, Abu Ubaid dan Abu As-Sauri. Masih di dalam kitab Fiqh Sunnah, apa kata mereka? Wa indal Ahnab wa Abu Ubaid wa Abu As-Sauri annahuma yaqdiyani faqat. Cukup qada saja. Ini menurut Imam Hanafi dan dan Abu Ubaid dan Abu As-Sauri. Nah, yang ketiganya adalah cukup fidyah saja. Siapa ini? Satu Ibnu Abbas, yang kedua Ibnu Umar, nah dan yang ketiganya di dalamnya adalah Imam Malik. Karena memang ini ada di dalam kitab Al-Muwatta jilid 2 halaman 18. Silahkan mengenai ini ada. Apa kata Ibnu Abbas? Anti bimanzilatil ladzi la yutiqu fa'alaikil fida'u wala qada'a 'alaik. Yang kau itu sama dengan orang yang tidak kuat untuk berpuasa. Maka wajib bagimu untuk apa? Untuk membayar fidyah, tidak qada. Itu kata Ibnu Abbas. Bagaimana dengan Ibnu Umar? Menurut Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, ini ketika Ibnu Umar ditanya tentang wanita hamil. Su'ila Ibnu Umar anil mar'ah al-hubla. Kalau nggak salah seperti itu redaksinya. Lebih jelasnya silahkan buka Fiqh Sunnah juga halaman 296 atau ini ada di dalam kitab Al-Muwatta jilid 2 halaman 18. Ketika Ibnu Umar ditanya tentang wanita hamil, apa jawaban beliau? Jawaban beliau, tuftiru wa tut'imu miskina kulli yaumin miskinan muddan min hintatin. Kata Ibnu Umar gimana? Boleh buka puasa. Wa tut'imu makana kulli yaumin miskinan muddan min hintatin. Itu kata Ibnu Umar. Boleh buka dan membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Itu kata Ibnu Umar, dan ini dikutip di dalam kitab Al-Muwatta jilid 2 halaman 18. Silahkan buka teman-teman, barangkali ada yang punya kitabnya sebagai penguat. Nah, itu penjelasan dari saya ya untuk mengenai wanita hamil dan menyusui. Udah berapa itu? Udah 7 ya. Nomor 8 adalah wanita yang haid. Dan yang ke-9 adalah yang nifas. Ini kita paketkan saja. Nah, untuk wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak hanya boleh untuk atau tidak hanya tidak diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, tapi haram untuk wanita haid dan nifas itu haram untuk menjalankan puasa. Apa sebagai gantinya? Sebagai gantinya adalah qada. Kesimpulannya dari pertanyaan tadi bahwa wanita hamil dan menyusui boleh untuk tidak berpuasa, silakan. Akan tetapi perlu diketahui ada beberapa kriteria untuk tebusannya. Satu, ada yang wajib qada dan fidyah. Itu adalah menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu pun dengan catatan
kalau misalnya tidak puasanya itu khawatir akan anaknya saja, maka wajib qada dan fidyah. Kalau misalnya tidak puasanya itu khawatir akan dirinya dan anaknya, maka itu hanya qada saja. Ya, ada yang memang mewajibkan hanya qada saja, tadi sudah saya sampaikan itu Imam Hanafi, Abu Ubaid dan Abu As-Sauri. Ada yang hanya mewajibkan fidyah saja, yaitu adalah Ibnu Abbas, Ibnu Omar, dan yang terakhir adalah Imam Maliki. Terus pilihan saya mengenai ini yang mana? Ya tentu karena saya memang Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, tentu yang saya pilih adalah yang pertama. Untuk apa? Tentu itu adalah untuk kehati-hatian. Dengan memperhatikan apa alasan tidak berpuasanya. Nah sekarang bagaimana dengan bayar fidyahnya? Bayar fidyahnya itu bisa dengan bisa tiga malah. Satu, boleh dengan makanan pokok, yaitu beras. Kedua, boleh dengan makanan yang sudah jadi. Yang ketiga, boleh dengan uang. Kalau uang disesuaikan dengan harga makanan yang sudah jadi. Kalau misalnya dengan makanan pokok seperti beras, bagaimana ukurannya? Yaitu 1 mud. 1 mud itu sama dengan 0,75 kilo. Atau 3/4 kilo. Itu 1 mud. Itu untuk 1 hari tebusan. Kalau misalnya kita mau makanan jadi, boleh. Bagaimana cara menghitungnya? Ya menghitungnya kita makanan jadi yang memang ya berada di daerah itu. Tapi tetap jangan sampai karena mending makanan jadi aja lah. Misalnya enak, simpel, selain itu ekonomis. Ya jangan ngambil yang paling murah dong, minimal lah pertengahan atau ya lebih baik mungkin ya yang agak tinggi lah gitu kan. Jangan ini gara-gara mentang-mentang pakai makanan yang sudah jadi, tempe, tahu, lauknya, aduh ya jangan seperti itulah. Tapi boleh tetap, maksudnya itu boleh dengan menggunakan makanan jadi. Dengan uang boleh juga. Misalnya itu saya mending diuangkan saja, makanan jadi itu minimal 1 porsi 20.000. Nah berarti satu orang miskin yaitu 20.000. Kalau misalnya tidak melaksanakan puasanya itu berapa hari, maka dikalikan jumlah harinya. Nah itu adalah 8 golongan yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bagaimana sikap kita? Ya tentu untuk golongan-golongan itu yang 7 selain haid dan nifas, andaikan misalnya mampu untuk berpuasa seperti di dalam firman Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tentu berpuasa itu lebih baik, maka berpuasalah. Akan tetapi jika memang tidak mampu untuk berpuasa dengan alasan-alasan yang sudah dijelaskan, boleh untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang dipertanyakan, silahkan untuk komentar. Dan barangkali ada request silahkan juga di komentar. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat untuk semuanya, dan ini bisa menambah keilmuan kita, sehingga ketika kita melaksanakan apapun itu, kita disertai dengan ilmu atau syariat yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ijtihad sendiri, tidak nebak-nebak, tapi ada dalil yang jelas sehingga kita tidak melaksanakan ibadah itu sesuka kita. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.